Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, alhamdulillah. Ibu Oke, kabarnya sebelum gimana, Bu? memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yuk, ketua kelas bisa dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Amin. Terima kasih, Mbak. Oke, Sama-sama. Ibu presentasi dulu ya. Mbak Rizka Fajriana Sani, Hadir, Ibu. kemudian Mbak Lisbela Anissa, Hadir, Ibu. Indah Safitri, Hadir, Ibu. Mbak Aprilia Sita. Hadir, Bu. Oke, hari ini lengkap ya, teman-teman. Baik, hari ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan dari pembelajaran teks ini yaitu mengidentifikasikan teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan, baik secara lisan maupun tulis. Kemudian, menginterpretasikan pernyataan umum dan hal yang dilaporkan, baik secara lisan maupun tulis. Sebelum memulai pembelajarannya, Ibu akan membacakan sebuah teks. Kalian simak baik-baik ya. Oke, Kawah Ijen merupakan salah satu tempat tujuan favorit wisatawan yang ada di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Kawah Ijen mempunyai pesona yang sangat indah dengan pemandangan alamnya yang nampak sangat natural, didukung dengan penduduk lokal yang sangat ramah. Kawah Ijen ini menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kawah Ijen tidak hanya menawarkan pemandangan pegunungan, namun Kawah Ijen juga memiliki hal yang menarik yang berbeda dari wisata yang lain. Hal menariknya yaitu adanya blue fire atau api biru yang nampak begitu menawan. Hal ini turut menjadikan Kawah Ijen menjadi salah satu kawah terindah di dunia. Nah, apakah dari teman-teman ada yang sudah berkunjung ke Banyuwangi untuk menyaksikan Blue Fire secara langsung? Belum pernah, Ibu. Nah, Ibu. Oh, belum pernah ya. Saya kira ada yang sudah pernah ke sana. Jadi kalau ada mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit gitu loh. Oke, baiklah. Kita mulai pembelajaran hari ini. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Teks laporan hasil observasi. Nah, pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi tentang penjabaran suatu objek dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, objek dari laporan observasi sendiri itu bisa bermacam-macam, bergantung dari tema ataupun topik yang kalian pilih. Misalnya, kalian akan membahas tentang lingkungan. Bisa juga kalian membahas tentang binatang, kemudian penyakit, atau kasus-kasus tertentu. Nah, intinya itu topik yang diangkat dalam penelitian itu bisa dari lingkungan sekitar kalian.
Begitu. Kemudian, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada 4, yaitu faktual, sistematis, efektif, dan akurat. Nah, faktual. Faktual itu biasanya berisi tentang fakta atau kejadian nyata yang ada di sekitar kita. Contohnya, pada tahun 2020, virus COVID-19 melanda di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, sistematis. Nah, sistematis di sini itu artinya berurutan. Jadi, laporan hasil observasi itu memiliki urutan. Jadi, urutan yang pertama apa, kemudian yang kedua apa, ketiga apa, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga itu efektif. Nah, dalam sebuah laporan hasil observasi itu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri itu minimal berisi disusun oleh subjek dan predikat, gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu akurat. Nah, data dalam sebuah laporan itu harus akurat. Misal nih, pada tanggal 26 Mei kemarin, 2021, itu terjadi gerhana bulan total. Nah, jadi kejadian tersebut itu memang benar-benar terjadi dan ada di sekitar kita. Dan data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Next. Struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3, teman-teman. Yang pertama, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan. Pernyataan umum itu berisi tentang gambaran objek secara umum. Jadi, misal kalian membahas tentang topik binatang nih, gajah misal. Nah, pada awal itu kalian sudah sedikit menyelipkan si gajah tersebut. Misal gajah itu ini gitu. Jadi pembaca itu sudah sedikit tahu tentang si gajah gitu. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi tentang rincian dari objek yang telah diamati. Misalnya kan kalian mengamati tentang gajah. Nah, contohnya gajah memiliki gading. Nah, gading sendiri itu merupakan bagian dari gajah. Itu. Dan yang terakhir, simpulan. Simpulan di sini biasanya berisi tentang ringkasan, saran, dan manfaat, serta hal lain yang dilaporkan. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Paham, Bu. Insya Allah. Oke, paham ya? Baik, coba Mbak Rizka sebutkan tadi struktur teks LHO yang sudah Ibu jelaskan. Untuk struktur LHO sendiri itu ada 3, yaitu pernyataan umum, 2 deskripsi bagian, 3 simpulan, Ibu. Oke, berarti kalian memang benar-benar paham ya. Oke, terima kasih Mbak. Lanjut. Nah, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi itu kan panjang ya teman-teman, bisa berlembar-lembar gitu. Jadi untuk mempermudah kita membacanya itu bisa diringkas. Nah, berikut beberapa langkah-langkah untuk menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu mencatat teks yang akan diringkas. Kemudian mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti teks. Yang ketiga, merangkai kembali teks tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan. Kemudian yang terakhir, menyunting ringkasan
baik dari segi isi maupun bahasa. Selanjutnya, fungsi teks LHO. Teks laporan hasil observasi juga memiliki fungsi sendiri, teman-teman. Ada 4 juga. Yang pertama, sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Oke, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di ciri-ciri teks LHO ya, teman-teman. Nah, di situ ada faktual dan berdasarkan data. Yang selanjutnya, laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Dan yang terakhir, sebagai penjelas dasar penyusunan kebijaksanaan pemecahan suatu permasalahan dalam pengamatan, serta sebagai sebuah keputusan. Next. Teks laporan hasil observasi juga memiliki ciri kebahasaan. Ada 5. Yang pertama, penggunaan kalimat definisi, penggunaan verba, penggunaan nomina, penggunaan konjungsi, serta penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Penggunaan kalimat definisi. Kalimat definisi sendiri itu kalimat yang menjelaskan tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Kalimat ini biasanya digunakan dalam kalimat laporan dan merujuk pada istilah-istilah tertentu. Nah, kalimat definisi ini juga memiliki fungsi, yaitu membantu pembaca untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah ilmiah yang sering muncul yang terdapat dalam kalimat yang ada di laporan yang kalian tulis. Contohnya, seperti yang sudah Ibu bacakan tadi, Kawah Ijen merupakan salah satu tempat tujuan favorit wisatawan yang ada di Banyuwangi. Nah, kata merupakan itu salah satu kalimat definisi. Jadi, kalimat yang menjelaskan objek dari objek yang ada dalam laporan penelitian kalian. Selanjutnya, penggunaan verba. Verba itu nama lain dari kata kerja ya, teman-teman. Kata kerja sendiri itu kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, verba atau kelas kata biasanya digunakan sebagai predikat dalam frasa, klausa, maupun kalimat. Contohnya, saya duduk. Nah, duduk itu merupakan predikat atau kata kerja. Jadi, duduk itu kegiatan yang dilakukan oleh saya. Berarti, saya melakukan hal, yaitu duduk. Begitu. Kemudian yang ketiga, penggunaan nomina atau kata benda. Kata benda sendiri biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek dalam sebuah frasa kalimat. Yang keempat, penggunaan konjungsi atau kata sambung. Nah, pengertian dari konjungsi itu kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Misalnya, kata dengan kata, kemudian frasa dengan frasa, yang terakhir klausa dengan klausa. Nah, contoh konjungsi sendiri itu bermacam-macam ya, teman-teman. Ada dan, atau, tetapi, ketika, supaya, oleh, karena, sehingga, bahwa, untuk, kemudian, dan namun.
Selanjutnya, penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks sendiri itu kalimat yang dibentuk oleh fungsi-fungsi pokok, yaitu subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Nah, setiap fungsi dari kalimat ini belum mengalami perluasan, baik subjeknya, predikat, objek, maupun pelengkapnya. Kemudian, kalimat kompleks atau nama lainnya yaitu kalimat luas. Kalimat ini sudah mengalami perluasan, baik berupa penambahan pola kalimat yang berupa unsur keterangan maupun perluasan fungsi-fungsinya. Oke. Sampai di sini paham teman-teman? Paham, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, Ibu. Mbak Lisbela, apakah sudah paham? Halo, Mbak Lisbela kemana ini? Iya, Bu, maaf tadi sinyalnya putus-putus. Bagaimana, Ibu? Oh, putus-putus. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak Lisbela? Oh iya, Bu, saya ingin bertanya mengenai apa itu kalimat efektif. Hanya kalimat efektif. Pengertiannya atau ada yang lain? Iya, iya itu, Bu, maksudnya apa yang dimaksud kalimat efektif, Ibu? Saya kurang jelas. Oke, kita ulang ya, teman-teman. Jadi, kalimat efektif itu kalimat yang minimal sekali tersusun dari subjek dan predikat gitu. Contohnya nih, Indah makan. Oke, jadi kata makan itu merupakan predikat. Kegiatan yang sedang dilakukan oleh Indah itu sedang makan. Begitu Mbak Lisbela. Iya, Bu, baik. Terima kasih penjelasannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Sepertinya sudah ya. Kalian tuh pinter-pinter kok. Jadi cepat mudeng kalau dijelaskan. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Apakah kalian ingin membaginya sendiri atau dibagi oleh Ibu? Oleh Bagi Ibu aja, saja. Bu. Oh, ya, oke. Biar adil ya, teman-teman. Biar nggak ada yang pinter gitu sama pinter semua gitu ya. Biar adil pokoknya. Ya, Oke, Ibu. kelompok yang pertama yaitu Mbak Sita dengan Mbak Lisbela. Kemudian Mbak Rizka dengan Mbak Indah. Oke, tugasnya dicatat ya teman-teman. Tugasnya itu mengidentifikasi kaidah kebahasaan pada teks perubahan daur air. Nah, nanti teksnya akan Ibu kirim di grup WhatsApp kalian. Begitu? Nah, setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, pada pertemuan yang akan datang, Ibu minta kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan ya. Sampai di sini paham? Bu, izin bertanya. Ya, Batas akhir waktu pengumpulan sampai tanggal berapa ya, Bu? batas akhirnya itu sampai minggu depan, Mbak, sebelum pembelajaran dimulai. Berarti sebelum pukul 7.30 maksimal. Baik, Ibu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Sementara tidak ada, Bu. Oke, tidak ada.
Sepertinya pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini ya teman-teman. Apakah dari teman-teman ada yang ingin membantu Ibu untuk menyampaikan sedikit tentang materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini? Halo. Mbak Indah, apakah siap membantu Ibu? Siap, Ibu. Oke, silakan Mbak Indah. Dari hasil Ibu menjelaskan tentang teks hasil laporan observasi itu, jadi hasil laporan observasi adalah teks yang memberikan informasi atau mendeskripsikan tentang suatu objek, situasi, dan keadaan yang dilakukan secara observasi atau penelitian secara ilmiah untuk mendapatkan bukti-bukti secara jelas dan rinci. Seperti itu, Bu. Sudah. Oke, benar sekali apa yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Indah. Berarti sampai di sini teman-teman bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalian tuh semangat kok. Ibu doakan semoga kalian sukses, kalian bisa lulus dengan nilai yang kalian inginkan. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian semoga kita lekas berjumpa di ruang yang sesungguhnya ya, bukan ruang virtual seperti ini. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan maksimal dikumpulkan sebelum pembelajaran dimulai, sebelum pukul 7.30. Oke, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima kasih, Ibu. terima kasih teman-teman.